Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Operasi yang beranggotakan saya Nadia Apriliani. Saya Muhammad Lutfi Hakim Nurdiansyah. Saya Muhammad Khairul Afian. Di sini kita akan mewawancarai salah satu tokoh pengusaha yang ada di Kendal, yaitu Mas Juni Prayitno dari Protades. Nah, Protades ini adalah program digitalisasi arsip pendataan tanah letter C desa. Nah, untuk Protades sendiri sudah menerima top 45 pelayanan terpuji tingkat nasional dan sudah masuk ke dalam Unspa mewakili Indonesia di ajang internasional. Nah, untuk Protades sendiri sudah diterapkan di sekitar 877 desa yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa cerita dari Protades? Kita langsung saja berdiskusi dengan Mas Juni Prayitno yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Mas Juni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Nah, di sini kami izin ya Mas Juni untuk berdiskusi terkait seputar Protades. Nah, mungkin Mas Juni bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu Protades, terus dari latar belakang dari Protades itu seperti apa. Silahkan Mas Juni. Ya, terima kasih Mbak Nadia dan teman-teman dari UNIS ya. Ya, betul. UNIS. Jadi Protades itu mungkin Mbak Nadia dan Mas-mas semua di sini kan pernah mendengar di YouTube atau mungkin di sosial media. Nah, Protades itu merupakan salah satu ide dan gagasan sebetulnya. Jadi merupakan program kegiatan yang di dalamnya itu berisi mengenai kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama itu adalah terkait edukasi. Edukasi di sini yaitu terkait pertanahan, digitalisasi arsip pertanahan desa. Jadi kita ingin menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat, bagi pemerintah desa khususnya yang mereka juga berwenang terkait itu untuk bisa peduli terhadap arsip-arsip tanah yang ada di desa. Kemudian setelah itu juga ada pendataan. Jadi ada kegiatan pendataan, kita memberdayakan anak-anak muda yang kemudian kita tugaskan ke desa untuk membantu mendata arsip tanah seperti letter C, GIRIK, IPEDA, SKT, dan sebagainya yang ada di desa. Nah, selain itu kita juga memberikan pelatihan dan juga bimbingan terhadap para perangkat desa, aparatur desa ini untuk bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk bisa mempercepat pelayanan publik yang ada di desa khususnya terkait pertanahan. Nah, kita juga memberikan pendampingan juga bagi desa-desa yang mereka juga mungkin lupa atau mungkin pergantian transisi kepemimpinan dalam sekretaris desanya, kemudian mereka harus memberikan satu warisan data teknologi kepada perangkat desa yang baru, sehingga saya juga mendampingi itu. Kita selama ini sudah berdiri sejak tahun 2017 dan ini adalah hari ulang tahunnya itu kemarin tanggal 14 Januari yang ke-8. Selamat hari jadi Protades yang ke-8 ya Mas. Mas Juni, apa motivasi Mas Juni menciptakan Protades ini, Mas? Ya, jadi dulu kan Protades ini saya ciptakan kan sebetulnya karena pengalaman pribadi, itu yang pertama. Dulu kakek dan nenek saya kan pernah membeli tanah seluas 3.650 meter persegi, jadi hampir setengah hektar. Cuma kan di desa itu tidak ada pencatatannya. Memang di letter C-nya itu sudah dipindahkan. Cuma kalau merujuk jual beli dan sebagainya kan harus ada pernyataan AJB dan sebagainya, itu tidak terdokumentasi, baik itu di sisi kakek saya sendiri ataupun di pemerintah desa itu tidak diarsipkan, sehingga ini menimbulkan suatu permasalahan atau sengketa yang kemudian kita pada tahun 198 itu kita sidang pertama, itu kita menang di tingkat Kendal, kemudian kita kalah di provinsi ya, di tingkat daerah di Semarang kan. Kemudian sampai hari ini pun juga tidak ada eksekusi sebetulnya, tapi tanah itu sudah direbut langsung karena kan mengacu pada kemenangan yang ada di tingkat daerah di provinsinya. Nah, sehingga saya dan keluarga harus kehilangan tanah hampir setengah hektar. Nah, kalau kita bicara tanah ini kan kita bicara terkait kedaulatan ya. Maksudnya tanah, kalau kita punya tanah kan bisa buat bangun rumah untuk kita tinggal. Kemudian kalau kita punya tanah sawah, kita bisa tanam padi untuk kita jual, untuk kita konsumsi sendiri. Jadi sumber kehidupan. Nah, yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah itu bagaimana pemerintah itu dapat menjamin akses data pertanahan itu agar tidak terjadi tumpang tindih, agar tidak terjadi misinformasi terkait
terkait informasi tanah yang nantinya bisa mengakibatkan konflik pertanahan seperti itu. Dan yang kedua juga setelah lulus SMK sebelum tahun 2015 saya juga membangun satu aplikasi sebetulnya sebelum Protades ya. Sebelum Protades saya bangun aplikasi website desa. Nah, saya keliling desa-desa Kabupaten Kendal, kemudian di Sukorejo, di Pak Mukardi yang desa Kalipakis itu saya menemukan satu permasalahan terkait letter C itu, sehingga ketika saya pikirkan ternyata ada korelasi dengan cerita yang tadi itu. Nah, sehingga saya ciptakan Protades itu. Baik Mas Juni, mau tanya apa tantangan awal ketika membangun Protades? Ya, jadi selayaknya kita membangun sesuatu ya, membangun inovasi, itu pasti ada tantangan-tantangan yang menghambat. Nah, apalagi di awal yang namanya merintis itu mereka masyarakat apalagi pemerintah desa itu tidak tahu apa itu Protades kan, manfaatnya seperti apa, belum pernah dicobakan kan seperti itu. Nah, tantangannya yang pertama adalah waktu itu keterbatasan kita sih, keterbatasan secara SDM kita kan masih sedikit. Yang waktu pertama kan masih 2 orang, saya sama Smarjono, terus ditambah lagi bertambah Mas Sugianto, terus bertambah lagi sekarang sampai sekarang ini kan. Nah, tantangan di awalnya pertama SDM, kemudian yang kedua birokrasi. Jadi ketika kita memberikan ide, gagasan kepada pemerintah, itu tidak seperti kita memberikan ide di swasta. Kalau swasta kan ketika bosnya, misal kita membuat aplikasi toko roti, nah kita kan tinggal ketemu sama yang pemilik toko rotinya selesai. Tapi kalau kita membuat suatu gagasan yang kemudian digunakan oleh pemerintah dan nanti bisa berdampak kepada masyarakat, itu kita tidak langsung ke satu orang yang mereka bisa memutuskan. Jadi ada korelasinya, kita harus ke dinas dulu, dari pemerintah kabupaten, kemudian turun ke kecamatan sampai ke desa. Karena walaupun di desa itu sudah ada undang-undang desa ya terkait otonomi, mereka bisa menentukan sendiri apa yang menjadi programnya. Namun dalam birokrasi kan kita juga mengenal etika birokrasi itu. Nah, karena waktu itu saya juga ilmunya kan juga masih belum berpengalaman karena pertama kali, jadi ya saya nggak tahu ini saya harus kemana dulu gitu loh. Sehingga kita door to door, dari pintu ke pintu, ya banyak juga penolakan yang kadang juga mereka juga tidak tahu apa itu Protades dan manfaatnya, sehingga kita waktu itu ya masih sedikit demi sedikit lah. Kita di tahun 2017 itu hanya 65 desa. Jadi semisal 1 bulan itu kita keliling itu harus masuk dari desa satu ke desa lain. Itu 1 bulan paling enggak 1 atau 2 desa saja. Beda kalau sekarang itu mungkin bisa 25 sampai 30 desa seperti itu. Nah, dari tadi kan kita sudah menanyakan untuk terkait latar belakang, profil dari Protades seperti apa, tantangan apa saja. Nah, sekarang kita ingin menanyakan nih Mas, terkait manfaat dari Protades ini sendiri itu di masyarakat dan di pemerintah desa seperti apa? Silahkan Mas Juni. Ya, jadi manfaat Protades itu ada beberapa hal yang bisa diterima jadi ada beberapa pihak yang menerima manfaat itu, baik dari segi pemerintah desa, swasta, ataupun masyarakat. Iya. Nah, untuk manfaat yang pertama yang jelas untuk pemerintah desa akan mempermudah proses pencarian data tanah ya. Ketika ada warga masyarakat mau minta letter C untuk kepengurusan sertifikatnya, kemudian mau penyelesaian konflik itu, desa tidak harus membolak-balik satu persatu. Jadi mereka tinggal karena datanya sudah kita bantu datakan, kita masukkan ke dalam satu platform aplikasi yang kita sediakan, sehingga mereka harus mengetik aja, misal berdasarkan nama, nomor persil, luas, itu langsung bisa ketemu data tanahnya, kemudian riwayat tanahnya, itu semuanya bisa ketemu, sehingga yang tadinya mungkin 1 lembar aja mencarinya bisa berbulan-bulan, bahkan sampai ada yang nggak ketemu, dengan adanya Protades ini 1 menit, 2 menit sudah selesai. Jadi bisa mempermudah pelayanan di bidang pertanahan di level pemerintah desa. Kemudian yang kedua yaitu untuk mencatat riwayat perpindahan tanah, karena selama ini sebelum adanya Protades ini di desa itu sangat kesulitan untuk mendokumentasikan ketika terjadi perpindahan kepemilikan tanah, baik itu melalui jual beli, warisan, hibah, tukar guling dan sebagainya, sehingga banyak permasalahan tanah ya ketika ada konflik tanah mencuat, ketika ditanya ke desa tidak memiliki datanya karena tidak pernah mendokumentasikan itu, dan itu rawan terhadap manipulasi juga ketika
kita masih menggunakan manual karena kan bisa dicoret, bisa dihilangkan secara sengaja, bisa dibakar mungkin kan seperti itu. Nah, kemudian karena letter C atau arsip-arsip tanah yang ada di desa itu kan sudah ada sejak zaman kolonialisme. Sehingga dengan adanya Protades ini merupakan salah satu gerakan penyelamatan arsip pertanahan di desa. Jadi dengan cara apa? Karena kita sudah zaman modern, masa kita selamatkan secara fisik? Ya secara digital kan seperti itu. Karena fisik kan bisa saja terkena banjir, terkena apa? Dimakan Gempa, rayap, dimakan rayap, ada terjadi kebakaran dan sebagainya. Sehingga dengan digitalisasi ini walaupun fisiknya itu nantinya rusak, maka desa masih punya backup secara digitalnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah untuk bisa mempercepat dan mendukung program pemerintah. Pemerintah kan ada yang namanya program PTSL ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu kayak sertifikat massal yang dulu zamannya Pak Jokowi memberikan sertifikat banyak itu kan. Sekarang kan sudah ada 100 juta lebih sertifikat yang melalui PTSL itu. Nah, dengan adanya program ini, efisiensi dalam proses pemberkasan untuk kegiatan PTSL itu bisa lebih cepat. Yang tadinya 6 bulan bisa dipersingkat menjadi 3 bulan. Jadi mendukung program strategis nasional pemerintah terkait pertanahan seperti itu. Itu sih manfaat-manfaat utama. Jadi dari sektor swasta pun juga kita berdayakan, ada mitra. Jadi di Protades kan ada 3 pilar. Salah satunya adalah pemberdayaan pelaku usaha jasa. Jadi mereka juga bisa ikut berkontribusi ke Protades, menjadi penyedia di Protades, terdaftarkan di P2KTD Kemendes yang kemudian nanti bisa membantu desa mengelola sumber daya manusianya, mereka yang merekrut, mereka yang tugaskan ke desa seperti itu. Jadi juga ada nilai manfaat ekonominya juga untuk pelaku usaha jasa, dan ini salah satu implementasi dari good governance menurut saya. Karena kan tata kelola pemerintahan baik itu harus melibatkan peran aktif dari pemerintah itu sendiri, kemudian masyarakat dan swasta seperti itu. Mas Juni, akhir-akhir ini kan banyak berita di media sosial yang bermunculan bahwa letter C akan ditiadakan di tahun 2026. Dan konon katanya itu tanah-tanah yang tidak bersertifikat akan jadi milik negara. Itu gimana tanggapannya Mas Juni, Mas? Ya, ini pertanyaan yang bagus karena isu ini juga menimbulkan banyak kebingungan di masyarakat dan juga di pemerintah desa itu sendiri. Jadi pertama yang harus dipahami bahwa letter C, Girik, Ipeda, Verponding itu kan ada sejak zaman dulu. Sehingga di dalam satu dokumen itu berisi mengenai riwayat perpindahan tanah. Seperti apa ya? Kita kan sudah merdeka ya. Bukti kita merdeka itu apa? Naskah proklamasi ya. Nah, naskah proklamasi kan nggak mungkin dihilangkan begitu saja, pasti dijaga dengan ketat di Istana Negara atau mungkin di Jakarta di mana disimpan, kemudian pasti juga didigitalisasi. Karena ketika itu suatu saat kita dijajah lagi kan kita punya bukti kita itu pernah merdeka tahun 17 Agustus 1945 seperti itu. Nah, jadi memang benar yang tadi dikatakan Masnya bahwa banyak isu-isu yang kemudian di media sosial itu mengatakan bahwa letter C itu tidak akan berguna lagi atau akan dihapuskan tahun 2026, dan juga ada beberapa di media sosial juga yang mengatakan bahwa tanah yang tidak disertifikatkan tahun 2026 itu akan menjadi milik negara. Nah, di sini saya luruskan bahwa kalau kita membahas terkait itu, maka kita harus juga mengacu pada peraturan yang ada. Yang pertama kan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Kemudian muncul turunannya itu Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 16 Tahun 2021. Nah, itu di pasal 76A, itu di ayat 1 dan ayat 2 itu menyebutkan di ayat 1 bahwa menerangkan seperti surat-surat tanah yang ada di desa ya, seperti Girik, kemudian ada letter C juga termasuk kan di situ, kemudian ada Verponding Indonesia, ada Petok D dan Kekitir. Nah, itu kan memang tidak berlaku semenjak peraturan itu ditetapkan. Kalau 2021 5 tahun setelahnya berarti kan 2026. Ya kan? Nah, 2026 tapi kan kebanyakan orang itu tidak membaca di ayat 2-nya. Nah, di ayat 2 itu dijelaskan bahwa surat-surat yang dimaksud dalam ayat 1 itu yang akan nanti tidak akan berlaku di tahun 2026 itu tidak berlakunya adalah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun tetap digunakan sebagai petunjuk dalam pendaftaran tanah. Nah, kalau kita merujuk pada Undang-Undang UPA tahun 1960-an, itu juga mengatakan bahwa satu-satunya bukti kepemilikan tanah yang sah itu adalah sertifikat tanah. Jadi
letter C, girig itu memang dari dulu ya tidak berlaku kalau dalam konteksnya sebagai bukti kepemilikan tanah. Nah, berlakunya untuk apa? Digunakannya untuk apa? Yaitu sebagai petunjuk dalam proses sertifikat tanah. Oh, kok sertifikat ini kok bisa atas namanya saya, misalnya Juni Prayitno. Nah, asal usulnya itu dari mana? Kan biasanya letter C itu digunakan untuk sebagai dasar pembuatan sertifikat, entah itu SKT, letter C, atau IPD, atau girig, atau kekitir, dan sebagainya. Nah, kalau ini tidak atau mau dihapuskan kan juga berbahaya, dan tidak ada aturan yang menyatakan seperti itu. Jadi misinformasi kalau semisal tanah ini ketika tidak disertifikatkan di tahun 2026 akan dihapuskan dan juga kembali ke negara. Itu tidak ada pernyataan seperti itu di aturan-aturan yang ada. Jadi justru tanah itu akan letter C itu akan digunakan sebagai petunjuk, dan juga nantinya ketika ada konflik tanah, kan banyak tuh sertifikat yang muncul, kadang kan satu bidang tanah ada 2 sertifikat. Kemudian sertifikat yang kemudian dasarnya mungkin tidak jelas. Nah, itu bisa dibatalkan sertifikat seperti itu dengan melihat dari data dasarnya. Sehingga letter C juga akan berfungsi sebagai penyelesaian konflik agraria yang ada di Indonesia ini. Banyak kasus-kasus seperti itu ya. Ya Mas Juni, untuk kedepannya rencana Protades itu akan seperti apa? Ya, Protades ini kan sudah 8 tahun ya umurnya ya. Jadi kita juga punya rencana jangka menengah, jangka panjang kan seperti itu. Protades ini sudah digunakan oleh 877 sekarang desa yang ada di Indonesia. Jadi 38 kabupaten dan kota dari Pulau Jawa tentunya. Nah, ini merupakan salah satu pencapaian yang kemudian harus dikembangkan lagi, karena kita memiliki 83.000 desa, Mas. Jadi kan belum ada berapa persennya, itu belum ada 1% kan seperti itu, baru 800 desa. Nah, kita selalu menjalin komunikasi, baik itu dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk bisa bersama-sama mendukung program ini. Karena program ini pun ini kan belum ada regulasi yang mengharuskan ya. Karena ini sebagai kebijakan dari desa sendiri, mau atau tidaknya itu dikembalikan kepada pemerintah desa, karena mereka butuh atau tidak, seperti itu. Itu saja kita memiliki indeks approval rate 70,6%. Artinya tingkat penerimaan program ini, baik itu untuk pemerintah, untuk masyarakat, itu mencapai 70,6%. Kalau kita sosialisasikan di dalam satu kecamatan, semisal ada 10 desa, itu 7 diantaranya pasti melakukan komitmen, dan mereka tertarik dan mengimplementasikan Protades. Sehingga ini merupakan program yang bagus, yang secara grassroots atau secara di akar rumput bawah itu sudah diterima. Tinggal dari pemerintah pusat mendorong bagaimana caranya agar lebih masif lagi. Karena kalau kami bergerak sendiri ya, Protades bergerak sendiri dengan segala keterbatasan yang ada, pasti tentunya akan lama. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Juni telah meluangkan waktu hari ini untuk wawancara. Semoga wawancara kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.